Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta, yaitu yang pertama yaitu cara kita memperoleh peta, lalu yang kedua melakukan digitasi peta, lalu yang ketiga itu memasukkan data dari BPS ke atribut table, lalu yang keempat membuat layout peta yang sesuai dengan SNI, yang kelima yaitu mengekspor peta dalam bentuk PDF. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama-tama, yang tentunya kita perlu membuka aplikasi ArcMap. Di sini saya sudah buka. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan database peta. Nah, database peta ini biasanya berupa peta data raster. Peta data raster ini memiliki pixel warna yang berbeda daripada peta data vektor. Nah, langsung saja untuk memasukkan peta data base map ini sendiri ada 3 cara, yaitu dengan cara add data ini, add database map sendiri ini dari aplikasi ArcGIS itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu add data dari kita bisa, yang pertama merektifikasi peta. Bagaimana cara merektifikasi peta? Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Di situ ada tutorial dari video saya cara merektifikasi peta. Lalu yang ketiga ini menggunakan peta dari SAS Planet. Di video kali ini saya akan menggunakan peta dari SAS Planet. Nah, untuk cara mendownload peta data SAS Planet sendiri, teman-teman bisa cek di YouTube dengan klik cara mendownload peta data citra dari SAS Planet. Oke, yang pertama kita add data. Nah, di sini teman-teman cari file folder yang ada di komputer kalian. Kita buka. Nah, di sini. Oke, teman-teman, di sini sudah terlihat peta data base map citra dari SAS Planet. Lalu yang selanjutnya, sebelum kita melakukan pendigitasi, saya akan memasukkan kelurahan atau wilayah yang saya mau digitasi. Pertama, teman-teman buka katalog, lalu kalian connect folder kalian di katalog terlebih dahulu, lalu kita masukkan datanya. Nah, di sini adalah peta data vektor yang saya akan masukkan dalam layer ini. Nah, sudah terlihat. Nah, bagaimana cara mengatur supaya warna peta data vektor ini tidak menutupi base map dari citra SAS Planet? Yang pertama, kalian tinggal ke menu layer, lalu double klik di bawah tulisan ini. Kalian fill colornya, kalian rubah menjadi no color, lalu di outline colornya kalian rubah menjadi warna yang cerah, lalu kita rubah outline white-nya, lalu klik OK. Nah, setelah ini, supaya peta terlihat lebih bagus dan terfokuskan pada satu wilayah ini, kalian perlu melakukan klip pada peta. Cara mengklip peta sendiri ini mudah. Pertama, kita ke daerah save file ini, kita klik kanan, open attribute table, lalu kita klik tanda mana berwarna biru, lalu kita close, lalu kita ke Windows, image analysis, kita klik SAS Planet tadi, lalu kita lakukan klip. Oke, otomatis peta ini sudah terklip. Di sini ada 2 peta SAS Planet. Yang pertama itu dari SAS Planetnya sendiri yang tadi sudah besar ini, lalu yang kedua itu klip-klipan, bisa dilihat seperti ini. Nah, bagaimana cara memfokuskan peta ini supaya kita fokus
peta ini terlihat lebih fokus ke arah daerah yang ingin kita digitasi. Yang pertama itu klik kanan, lalu kita klik properties pada size petanya yang besar, lalu kita rubah transparansinya menjadi 50%. Oke. Maka otomatis peta tersebut akan terlihat terfokus pada daerah Mangli ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, yaitu cara melakukan digitasi peta. Pertama-tama, mendigitasi peta sendiri ini kita perlu melakukan ada 3 bentuk untuk mendigitasi peta. Dalam mendigitasi peta ini tentunya kita membuat suatu shape file. Dalam shape file ini ada 3 bentuk yang sering kita gunakan, yaitu bentuk polyline, point, dan polygon. Polyline sendiri ini berupa garis yang biasanya digunakan untuk menandai suatu batas administrasi peta, lalu jalan dari peta itu sendiri, lalu sungai dan drainase, lalu jaringan lainnya. Dan untuk point sendiri ini biasanya digunakan untuk menandai suatu fasilitas yang ada di suatu kota. Nah, untuk polygon sendiri ini biasanya digunakan untuk peruntukan lahan terbangun dan juga RTH. Langsung saja kita buat di sini. Kita pertama-tama untuk membuat save file, kita ke katalog, lalu kita buka folder, lalu klik kanan dari folder yang kita ingin buat. Di sini saya akan buat di sini, klik kanan, lalu kita new, lalu kita di sini bikin save file. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang pertama itu point. Sebelum kalian terlebih dahulu kalian mengedit koordinat sistem pada save file ini. Kalian klik edit. Nah, untuk mengetahui koordinat sistem dari suatu wilayah, kalian tentunya perlu mencarinya melalui Google terlebih dahulu. Nah, kebetulan wilayah saya ini terletak di Kabupaten Jember yang terletak di zona UTM, WCS, kita pilih yang WCS 194, lalu project koordinat sistemnya, kita pilih UTM, WCS 1984. Nah, untuk Kabupaten Jember ini sendiri terdapat di 49S. Jadi kita cari sini zona UTM WJS 1984 UTM zone 49S, langsung kita OK. Nah, maksud dari 49S ini itu kotak ke-49 dari selatan garis khatulistiwa. Lalu kita OK. Yes, kita close. Nah, langsung kita buka menu Start Editing. Untuk memunculkan ketika tidak ada toolbar editor di artis kalian tinggal klik kanan, lalu di sini kalian tinggal centang saja yang penting-penting seperti editor, terus layout, georeferencing, dan lainnya. Langsung kita editor, start editing, kita pilih peribadatan tadi. Peribadatan, lalu continue. Pertama-tama kita klik create and feature dahulu, peribadatan kita pilih point. Nah, di sini kita cari masjid yang ada di wilayah Kelurahan Mangli. Nah, di sini ini adalah masjid, lalu kita klik satu kali, lalu kita cari lagi masjid yang ada di Kelurahan Mangli. Ini kita klik lagi, kita pilih point lagi. Oke, jika sudah, teman-teman tinggal save edit, lalu editor, stop editing.
Nah, untuk merubah tandanya sendiri, kalian tinggal ke menu layer peribadatan, double klik, lalu kita sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Sini saya akan menggunakan ini sendiri dengan warnanya kita rubah menjadi warna kuning dan outline size-nya saya rubah menjadi warna. Nah, maka terlihat seperti ini teman-teman. Lalu yang lanjut ke selanjutnya yaitu kita pindah ke polyline. Kita new layer shape file, lalu kita pilih. Di sini saya akan membuat jaringan jalan. Oke, di video kali ini tentunya di video kali ini nanti petanya akan berupa peribadatan. Lalu untuk poinnya sendiri, di sini saya akan bikin shape file dari peribadatan. Lalu yang kedua adalah pendidikan. Lalu untuk polyline sendiri ada jaringan jalan, lalu sungai. Yang ketiga adalah rel. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara membuatnya. Untuk jaringan jalan, kita masukkan sama, kita pilih zona yang sama seperti poin tadi, lalu oke, kita close, sama seperti tadi, kita start editing, pilih jaringan jalan, kita oke, pilih jaringan jalan lagi, kita continue, scripting fitur, jaringan klik jaringan jalan. Nah, ini jalan. Nah, bagaimana cara menghapus data yang kita kepencet atau terlebih? Kalian tinggal klik menu undo di sebelah kiri atas toolbar, maka vertex, atau tinggal klik kanan, tepatkan, lalu delete vertex. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ketika kalian sudah double klik seperti ini, tentunya hal ini tidak bisa kalian delete vertex, dan ketika kalian undo maka akan hilang semuanya keseluruhan. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut caranya. Oke, ketika sudah kita save edit, lalu seperti sama yang tadi, stop editing. Lalu selanjutnya saya akan mencontohkan cara membuat dari polygon sendiri. New. Ruang terbuka hijau. Nah, di sini saya akan menggunakan polygon. Ya, pilih edit zona yang sama. Kita oke. Terus lalu ke editor, start editing, RTH, ruang terbuka hijau ini, continue. Kita ke katalog, ke script and fitur, maaf, lalu ke polygon. Oke. Oke, kita tinggal ke properties, kita atur transparansi dari server ini. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, jika sudah, kita ke save editing. Sebelum kita stop edit, lalu kita stop edit. Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini kita lanjut ke
yang tutorial selanjutnya yaitu memasukkan data dari BPS ke attribute table. Yang pertama-tama, teman-teman tuh yang perlu lakukan yaitu dari SHP Kelurahan Mangli ini, yaitu atau data vektor, peta data vektor Kelurahan Mangli ini, tentunya teman-teman klik kanan, lalu open attribute table. Nah, yang membedakan dari data raster dan data vektor sendiri, kalau data vektor sendiri memiliki peta data attribute table seperti ini, teman-teman. Nah, yang perlu kalian catat yaitu NaObj, teman-teman. Di sini kan beta data servernya menggunakan NaObj. Nah, lalu teman-teman buka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa data yang saya dapat dari BPS yang akan saya masukkan ke data attribute table pada Kelurahan Mangli. Di sini teman-teman tidak boleh menggunakan spasi dan tanda titik atau koma. Dan untuk penulisannya sendiri, baik nama BJ, kode dari atribut table sendiri, dan nama kelurahannya juga harus sama sesuai yang ada di peta. Yang perlu kalian lakukan pertama yaitu kalian save as. Lalu di sini teman-teman kan kalau untuk Excel biasa kan Excel workbook. Di sini teman-teman menggunakan Excel tulisan Excel 97 2003 workbook. Di sini yaitu saya tambah data atribut table Mangli. Oke, kalian tinggal save saja teman-teman. Ya sudah, tinggal close. Lalu yang perlu kalian lakukan yaitu untuk menambahkan data yang tadi sudah ada, teman-teman tinggal klik kanan pada save file Kelurahan Mangli ini, lalu pilih joins and relate, kalian klik join. Di sini choose. Nah, di sini kan dari peta Mangli tadi sendiri kodenya yaitu NaObj. Nah, kalian klik NaObj, lalu di sini kalian masukkan cari data kalian di katalog tadi, langsung kita masukkan tadi PTF. Nah, di sini kan ada 3 sheet. Nah, untuk data sendiri tadi yang di Microsoft Excel dari yang saya bikin itu berada di sheet 1, kita klik sheet 1 lalu add. Oke, valid. Sebelum teman-teman melakukan oke, teman-teman perlu sebelum mengecek oke, kalian teman-teman perlu melakukan create join demi memastikan dari atribut itu masuk atau belum. Nah, ketika sudah centang hijau seperti ini, maka data atribut table yang ingin kita tambahkan dari data Excel itu sudah masuk. Lalu tinggal close, lalu klik OK. Nah, otomatis data tersebut sudah masuk. Caranya kita klik dari properties tadi, kita open attribute table, maka bisa dilihat tadi sudah ada beberapa tambahan seperti jumlah penduduk dari Kelurahan Mangli, lalu jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Mangli ini sendiri. Seperti itu, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke cara membuat layout pada peta sendiri, tentunya saya akan menyelesaikan peta ini terlebih dahulu. Nah, kembali. Oke, di sini setelah saya membuat seluruh SHP-nya, maka saya akan masukkan teman-teman oh ya, sebelum memasukkan SHP tadi
terlupa atas satu hal, yaitu dalam memasukkan data atribut table. Nah, ketika open atribut table, di sini kan data yang kemarin itu sudah masuk. Nah, tetapi data ini belum ke save karena di dalam menambah BJ-nya itu belum ada tanda satu. Nah, bagaimana cara untuk save data itu secara permanen? Caranya mudah. Itu yang pertama kita klik di sini, klik kanan, lalu kita data, ekspor data. Nah, di sini kita pilih di dalam sini kita rubah namanya menjadi data atribut table Mangni. Nah, saya ingatkan kembali dalam menamakan file ini tidak boleh menggunakan tanda spasi, dan tanda spasi ini dirubah menjadi underline. Di sini akan saya perlihatkan perbedaannya. Perbedaan dari SHP yang sudah disimpan atau tidak terlihat dalam nambah BJ-nya nih. Nah, di UNOBJ yang data atribut table sudah diekspor datanya terdapat tulisan tanda satu. Nah, di sini ini datanya maka tidak akan hilang, teman-teman. Itu berbeda dengan data yang ada di sini. Ketika kita open atribut table, maka data 6 OBJ-nya tidak ada tulisan satunya, yang otomatis nanti ketika SHP ini dikeluarkan dari layar, maka akan hilang. Seperti itu, teman-teman. Oke, langsung kita remove saja yang ini. Langsung kita masukkan data SHP yang sudah saya buat. Nah, setelah saya edit, saatnya membuat peta layout view. Nah, sebenarnya itu kita menggunakan, kan di sini data view kita rubah menjadi layout view. Aku kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sudah cara membuat layout sendiri. Nah, untuk membuat layout sendiri itu teman-teman langsung bisa gunakan di sini untuk menambah kotakan seperti ini. Teman-teman bisa tinggal klik drawing di sini rectangle. Nah, untuk rectangle ini saya contohkan seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk merubah warnanya kita tinggal prototype, kita fill colornya jadikan no color, terus di sini kita rubah menjadi hitam, tinggal kita oke saja seperti itu untuk menambah kotak. Nah, untuk line sendiri untuk menambah gambar seperti ini sendiri, gambar instansi, kita tinggal insert, kita tinggal klik picture, lalu kita cari di folder kalian. Nah, untuk peta layout sendiri yang sesuai sendiri, yaitu pertama itu nama instansi, lalu yang kedua itu data dari peta itu sendiri. Ini tidak usah masuk, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu nama tempat wilayahnya.
Lalu yang ketiga, kita sebutkan peta apa. Nah, kita tambahkan di sini line. Nah, supaya rapi, kita tentunya gunakan tools dulu supaya garisnya lurus. Oke, double klik, kita sudah. Lalu kita tambahkan teks. Untuk tambahkan teks, tinggal klik ini. Kita tulis di sini, karena ini adalah peta guna adalah peta penggunaan lahan, teman-teman. Jika sudah, tinggal kita arahkan supaya pas, lalu kita bold. Dulu garisnya. Nah, sudah. Lalu yang selanjutnya itu setelah kita jelaskan nama petanya, lalu selanjutnya adalah di kolom selanjutnya itu nama dari itu kita menambahkan legenda, lalu kita maaf teman-teman, maksudnya arah mata angin, lalu skala bar dan skala. Kita masukkan yang ini saja. Oke. Kita masukkan ke sini. Lalu legenda kita masukkan skala. Untuk skalanya kita atur dulu menjadi 1:. Untuk skala kita atur supaya lebih baik dan lebih besar. Kita paskan. Kita gunakan skala 1:15, lalu kita insert skala. Oke, yang ini. Oke. Lalu kita taruh di sini, teman-teman. Ini supaya tidak mengganggu. Lalu yang selanjutnya adalah skala bar. Kita gunakan seperti ini. Oke. Tinggal kita paskan dengan ukuran. Oke, sudah. Oke, jika sudah, langsung yang selanjutnya yaitu peta orientasi. Nah, untuk menggunakan peta orientasi ini caranya teman-teman mudah sekali. Yang pertama, kalian tinggal insert data frame, lalu data frame ini kita paskan pada peta orientasi kita. Jika sudah, ini sebetulnya terlalu besar. Terlalu kecil, maksudnya. Nah, ini lalu kita beri garis.
ya. Nah, untuk menambahkan data frame sendiri atau peta layout view, teman-teman caranya mudah sekali. Maksud saya tinggal klik kita aktif, lalu kita masukkan di sini. Kita sebelumnya ini kita hapus dulu supaya tidak mengganggu. Lalu kita masukkan peta administrasi dari tiap daerah. Di sini saya akan masukkan peta administrasi kecamatan Kaliwates. Lalu saya masukkan lagi. Lalu kita masukkan wilayah Mangli. Kita rubah warnanya menjadi warna seperti ini, teman-teman, untuk peta orientasi. Sebentar, ini kita hapuskan dahulu. Kita rapikan dulu, teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih, teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu di bawah sendiri. Nah, ini adalah kita rapikan dulu, teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu kita tambahkan sebelumnya itu setelah peta orientasi itu yang selanjutnya adalah legenda, teman-teman. Di sini saya terbalik memasukkan sumber terlebih dahulu sebelum legenda. Oleh karena itu saya akan ubah, teman-teman. Kita ubah di sini. Baru sini, teman-teman. Memasukkan legenda, kita insert. Tentunya kita aktif dulu data layers-nya, lalu kita tinggal untuk yang pertama sendiri yaitu deliniasi itu kita taruh atas. Nah, ini kita remove. Kita insert legenda. Ini clip size ini tidak usah dimasukkan, tinggal diklik atas terus. Ini juga tidak bisa dimasukkan. Lalu pertama kita urutkan utilitas terlebih dahulu, lahan terbangunnya itu. Lalu kita lanjutkan utilitas.
tinggal kita next, loading, lalu kita rubah di sini namanya. Kita next saja teman, lalu kita next. Oke, nah otomatis legendanya sudah jadi. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum itu kan kita dalam peta itu ada titik koordinat. Bagaimana sih cara untuk menambahkan titik koordinat pada peta? Yaitu kalian tinggal klik layers, lalu kita menu properties, pilih grid, pilih new grid. Di sini ada pilihan, saya pilih yang tengah, lalu kita klik ini, terus kita tick match supaya menambahkan titik tengah, lalu kita tinggal kita next. Oke, tinggal kita pilih. Yang sudah di layout dan sesuai dengan SSI. Nah, untuk cara mengekspor peta yang terakhir yaitu kita tinggal file, sebelumnya kita save dulu, kita file, ekspornya, kita pilih di tempat yang ingin kita tuju, yaitu koordinat, kita teman-teman mau di mana, ada beberapa pilihan teman-teman. Kalian teman-teman bisa bentuk PDF, JPEG, atau yang lain. Nanti saya akan menggantinya menjadi PDF. Kalian tinggal set saja teman-teman, tunggu sampai selesai. Jika ada global ini belum berhenti, maka peta tersebut sudah tersimpan teman-teman. Sekian dari video kali ini.